wabarakatuh. Oke, selamat sore Bu Siska. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Oke. Ini terkait tugas saya yang saya sampaikan ke Ibu kemarin. Nanti saya ada beberapa pertanyaan nih untuk Bu Siska, nggih. Namun sebelumnya bisa Ibu jelaskan dulu profil singkat Ibu. Oke, profil singkat saya, perkenalkan nama saya Siska Citara. Saya sebagai kepala sekolah di SDN Jati Bening 1, Kecamatan Dander. Di sini saya di SDN Jati Bening 1 saya sudah kurang lebih 3 tahun. Lumayan ya, dan Bu Siska, ini sekarang kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama Ibu ya. Monggo. Yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi bahwa kasus yang Ibu temui itu masuk dalam rujukan moral atau dilema etika? Dalam dunia pendidikan tentunya banyak sekali kasus-kasus yang akan kita temui ya. Salah satunya juga dilema etika, dimana namanya dilema itu berarti kita di antara dua pilihan, entah itu pilihan benar-benar atau entah itu pilihan benar atau salah, dan kadang itu terkait dengan kebijakan ya. Jadi tentang kebijakan itu entah tentang keadilan dengan kesetiaan, keadilan dengan kasihan, dan seterusnya. Nah, sebagai pemimpin tentu kita harus mencermati, mengelola kasus itu dengan cermat, biar kita tidak salah mengambil dalam keputusan. Jadi langkah saya yang pertama itu berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait yang berkenaan dengan kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, data-data dengan cermat, kemudian menelaah kasus itu termasuk dilema etika ataupun rujukan moral. Karena dilema etika itu kan yang berkenaan dengan dua pilihan benar atau berkaitan dengan kebijakan tadi ya, kebijaksanaan tadi. Namun ketika itu menyangkut dengan pelanggaran hukum atau norma, itu berarti sudah masuk ke dalam rujukan moral. Mungkin itu, jadi setidaknya kita mengkomunikasikan dengan orang-orang yang terkait untuk mengungkap fakta, dan kalau perlu pun kita melakukan pendekatan personal. Nah, itu menyangkut orang banyak atau hanya per orang. Baik. Jadi cara Ibu untuk mengidentifikasi yaitu menelaah lebih lanjut lagi tentang kasusnya, harus lalu cermat, data-data itu harus sesuai fakta ya. Lalu juga mengkomunikasikan ke pihak-pihak yang terkait gitu ya. Gitu. Iya, baik. Sekarang pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama terkait kasus yang sama-sama benar atau dilema etika? Untuk kasus yang sama-sama benar dilema etika ini, berarti kita harus ini dulu ya, itu bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Kita harus cermat dalam mengambil langkah-langkah itu. Pertama harus tahu itu, kemudian yang kedua mengidentifikasinya dengan cara itu tadi, kemudian baru kita bisa melangkah ke lebih lanjut lagi. Apakah kasus ini nantinya berpengaruh ke orang banyak atau cukup sampai di lingkup sekolah saja, mungkin begitu. Setelah Ibu identifikasi itu, lalu untuk mengambil suatu keputusan itu bagaimana lagi Bu langkahnya setelah mengidentifikasi kasus itu? Jadi kita bicarakan lagi dengan orang-orang terkait, kemudian mengolahnya. Setelah mengambil keputusan, kebijakan itu, keputusan yang saya ambil akan saya diterapkan kan ya. Setelah itu diterapkan, tidak hanya diterapkan saja, tapi nanti setelah itu dievaluasi bagaimana jalannya itu sudah sesuai apa belum. Jadi ada istilahnya refleksi lah, evaluasi lebih lanjut. Apakah itu berhasil ataukah berdampak akan menjadi lebih buruk atau bagaimana. Jadi kita sebisa mungkin mencermati kasus itu, jadi keputusan yang kita ambil seminim mungkin itu berdampak negatif sedikit ataupun sama sekali tidak ada dampak negatif. Mungkin itu ya.
Jadi setelah diidentifikasi lalu dibicarakan dengan dewan guru mungkin Bu ya kalau di sekolah dengan ya. internal warga sekolah. Warga Jadi sekolah. setidaknya mereka tahu bisa sama-sama ikut berpikir, sama-sama ikut bertanggung jawab, dan bisa menjalankan keputusan itu bersama-sama, setidaknya saling mengingatkan. Iya baik Bu. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu ya. Di pertanyaan ketiga ini yaitu mungkin Ibu bisa menceritakan secara singkat saja kasus dilema etika yang pernah Ibu temui di sekolah. Pernah ada salah satu kasus, namanya kasus di sekolah kan banyak ya. Iya. Biasanya juga tentang dilema etika, namun yang sedang terjadi yang baru-baru ini tentang kedisiplinan kedatangan guru dan pulang. Oh, biasanya itu ya. Banyak terjadi di beberapa sekolah. Iya. Namun tidak semuanya guru, hanya mungkin 1-2. Nah kebetulan di sekolah itu ada satu kasus, salah satu guru saya, guru kelas, dia itu datang terlambat, otomatis dari wali murid, siswa, dia mengajukan pengaduan bahwasanya anak-anak mereka merasakan dirugikan karena ketidakhadiran guru tersebut. Otomatis jam pelajaran yang seharusnya didapat, dia merugi ya mendapatkan itu, berarti dia tidak mendapatkan keadilan di situ. Namun kita tidak bisa memandang dari sudut itu saja. Kemudian saya cross check itu lebih dalam, saya gali fakta-faktanya, saya tanya ke beberapa warga sekolah, setidaknya saya mencari data dan fakta. Kemudian saya juga melakukan pendekatan personal terhadap guru tersebut. Saya tanya kenapa datang terlambat dan pulang lebih cepat. Nah, di situ kita bicara dari hati ke hati, juga sesuai dengan aturan. Jadi saya menekan ego saya juga tidak hanya melulu tentang aturan, tetapi juga bagaimana menggunakan hati saya. Jalan bersama ya. Di situ beliau mengatakan dia adalah guru muda yang baru menikah, namun LDR, jauhan, suaminya di luar kota, dia di sini sendiri dan mempunyai bayi kecil. Nah, tentu kita tahu sebagai wanita kerepotan di pagi hari ketika mempunyai anak kecil. Belum nanti kalau tantrum, rewel, nah disitulah makanya dia sering terlambat karena tidak ada yang membantu. Karena juga baru guru baru, mungkin gaji belum cukup untuk menyewa pembantu atau dan lainnya. Sebagai wanita kita tahu, jadi di situ saya juga merasa kasihan. Nah, disitulah dilema saya antara keadilan anak-anak dan rasa kasihan ke guru tersebut. Iya baik. Iya, menarik sekali Bu. Bu, selanjutnya pertanyaannya yaitu saya ingin tahu apa langkah-langkah yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini? Dalam mengambil keputusan ini ya, menurut saya yang paling aktif yaitu tadi berkomunikasi terlebih dahulu, kemudian apalagi ya, memahami, mencermati kasus tersebut. Kita harus tahu di aspek mana sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Itu mungkin cara yang paling efektif. Baik. Jadi kita telah dulu secara detail agar kita tidak salah mengambil langkah, lalu kita komunikasikan ke pihak-pihak yang terkait. Ini yang paling efektif menurut saya. Iya, baik Bu. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu selama ini? Tantangannya itu malah setelah mengambil keputusan kalau menurut saya. Kalau dalam mengambil keputusan itu mungkin tantangannya yaitu mengolah, mencari, mengkorek data-data dan fakta-fakta. Kadang orang kan ada menyembunyikan sesuatu, tidak mau berkata jujur. Itu mungkin untuk mencari faktanya. Namun setelah kita mengambil keputusan, itu yang paling tertantang adalah setelah keputusan yang dibuat, otomatis ada beberapa pihak yang tidak terima. Nah, itu pasti tidak semuanya menerima apa yang menjadi keputusan kita. Dan tantangannya adalah membuat mereka menerima dan mau menjalankan. Karena dengan mereka mau menerima dan menjalankan, otomatis mereka akan ikut bertanggung jawab. Mungkin itu tantangannya yang saya rasa. Baik Ibu, ya. Selanjutnya ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya yang ingin saya ketahui yaitu apakah selama ini dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini
Bu Siska memiliki sebuah jadwal atau mungkin dapat langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat itu juga, begitu Bu? Terkadang kita dituntut untuk segera segera, karena kadang sudah diserbu banyak orang. Kalau wali murid kan kadang datang pokoknya langsung bagaimana ini keputusannya, itu kadang juga langsung segera. Jadi tergantung kasusnya, kadang bisa ada yang langsung diselesaikan saat itu juga. Namun terkadang kita membutuhkan waktu untuk mengolah fakta-fakta, data-data yang kita perlukan. Jadi mengumpulkan informasi-informasi tersebut dulu. Jadi kalau untuk jadwal tertentu tidak ada. Jadi tinggal kasus itu harus segera diselesaikan, tergantung kasus itu pentingnya bagaimana. Kalau urgent segera, penting harus diselesaikan, ya sesegera mungkin juga harus diselesaikan. Berarti kondisional gitu ya, melihat situasi dan kondisinya begitu ya. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, yang ingin saya tanyakan adalah mungkin ada seseorang atau faktor lain yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Yang jelas ada, terutama adalah warga sekolah saya. Semua yang keadaan di sekolah tentu melibatkan semua warga sekolah. Jadi paling efektif kita melibatkan semua orang, mengkomunikasikannya. Jadi menurut saya ya mereka itulah yang membantu saya. Berarti warga sekolah itu ya faktor yang membantu Ibu selama ini mempermudah begitu ya. Dan mereka pun yang ikut membantu menyelesaikan masalah, mencari informasi juga mereka. Iya. Ini pertanyaan terakhir Bu ya. Di sini saya ingin tahu dari semua hal ini yang telah dilakukan, pembelajaran atau mungkin pengalaman apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Dari kasus dilema etika itu kita harus segera mungkin ya menyelesaikan. Jadi mengidentifikasi lebih awal itu lebih baik. Jadi meminimalisir kasus itu berkembang lebih besar itu. Yang kedua, selalu berkomunikasi dengan warga sekolah, itu akan meminimalisir kasus-kasus yang akan datang. Berarti ada dua hal ya yang dapat Ibu ambil. Yang pertama yaitu menyelesaikan kasus sesegera mungkin, yang tidak berkembang lebih besar. Tidak berkembang lebih besar. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan. Selalu berkomunikasi dengan warga sekolah. Hal-hal kecil pun kita komunikasikan dalam mengambil keputusan, dalam segala program, sehingga nanti semua itu bertanggung jawab dan meminim sekali kasus yang akan datang. Yang serupa gitu mungkin Bu ya. Iya, menarik sekali. Terima kasih Bu Siska atas waktunya. Sama-sama. Iya, semoga apa yang Bu Siska sampaikan ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Kalau begitu saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu Siska. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Bu Rima, terima kasih sekali atas kesempatannya dan waktunya hari ini. Nanti seperti yang saya sampaikan kepada Ibu kemarin, ini terkait tugas saya pada modul 3.1 Ibu. Mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebelum kita memulai wawancara, Ibu bisa memperkenalkan secara singkat profil Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Burina Susilawati. Saya selaku pimpinan di SD Negeri Kota 1 Bojonegoro. Terima kasih Ibu. Beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan terkait dengan keputusan Burina dalam pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah. Yang pertama yang akan saya tanyakan, selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi bahwa kasus yang Ibu hadapi termasuk dalam kasus dilema etika ataupun bujukan moral? Terkait itu, Bu Siska, selama ini yang saya lakukan pertama yang jelas kita melalui pengamatan ya Bu Siska ya, melalui pengamatan dari warga sini, terutama karena kita pelayan anak-anak sehingga kita istilahnya mengamati
perilaku anak-anak, dan alhamdulillah di sini kan juga pendidikan karakter diutamakan ya. Jadi kita melihat perilaku anak-anak, bagaimana sikapnya, tingkah lakunya, ucapannya, tindakannya, baik terhadap guru maupun terhadap sesama teman. Nah, karena ini juga berkaitan dengan etika dan hukum, di situ kan ada beberapa seperti misalkan bullying. Bullying itu kan mungkin hubungannya dengan ranah hukuman ya Bu. Nah, sehingga kemarin juga lembaga kita ini ada deklarasi anti bullying yang melibatkan semua warga SD Dota 1, baik murid, guru maupun dengan wali, murid dan komite. Nah, kemudian terkait anti bullying memang sudah setiap kali diingatkan di lembaga kita ini supaya anak-anak menghindari jangan sampai melakukan kegiatan anti bullying baik verbal maupun non-verbal. Nah itu kemudian terkait etika ini kaitannya dengan mungkin tingkah laku anak-anak ini, perilakunya, mungkin cara bicara dengan guru, kemudian ini postur tubuh. Kalau misalkan desa Jawa itu, orang Jawa kalau lewat di depan guru harus gini mendak, kemudian bagaimana anak-anak ini istilahnya bicara dengan orang tua harus sopan, harus ada perbedaan bahasa antara dengan orang tua dengan teman, seperti itu. Kemudian juga kita juga selalu mengingatkan jangan sampai anak-anak ini istilahnya dengan teman-temannya bicaranya istilahnya terlalu berlebihan, kemudian mengeluarkan kata-kata kotor itu yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh anak-anak. Dan itu harapan dari lembaga kita, semoga anak-anak ini dengan adanya deklarasi anti bullying juga pendidikan karakter di lembaga ini, anak-anak semoga menjadi anak-anak yang punya karakter yang baik dan nilai-nilai karakter itu tumbuh di lembaga kita. Jadi seperti itu melalui pengamatan, terutama kalau terkait tindakan, tingkah laku, jelas setiap hari Bapak Ibu Guru, tim Lembaga Wetan ini selalu mengingatkan anak-anak supaya berperilaku, tingkah laku dan seperti itu. Baik. Oke, Baik. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan, bagaimana cara ibu bisa membedakan antara permasalahan dilema etika dan juga permasalahan yang rujukan moral itu dari pengamatan ya Bu? Iya, Jadi identifikasi ada ranah hukum atau tidak gitu Iya, Bu. betul. Kalau Iya. masuk ke ranah hukum berarti masuk ke rujukan moral. Iya, betul. Kalau tidak berarti masuk ke dilema etika. Dilema etika, Itu iya. Bu ya. Iya, betul. Oke. Iya. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus yang mana ada dua pertimbangan yang sama-sama benar. Menurut saya dalam mengambil keputusan selama ini saya akan mempertimbangkan kebermanfaatannya, Bu Friska ya. Kepentingan orang banyak perlu juga saya perhatikan, tentunya memprioritaskan kebutuhan murid. Selain itu saya juga memusyawarahkan dulu dengan Dewan Guru karena di sini ini adalah lembaga tim, jadi yang utama itu juga guru-guru saya libatkan, kita musyawarah dulu sebelum mengambil keputusan guna nanti mendapatkan hasil yang yang bagus ke depannya, tidak mengecewakan orang, juga tidak istilahnya bisa berhasil kegiatan itu, sehingga untuk mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan ini tidak hanya satu dari saya sendiri, tapi juga melibatkan semua tim yang ada di sekolah. Tentunya pertama kali itu ya Dewan Guru. Oke. Berarti Ibu ada 3 langkah Bu ya tadi. Yang pertama yaitu menilai dari kebermanfaatannya dulu. Lalu yang kedua menilai dari yang pastinya diutamakan kebutuhan murid. Iya, betul. Lalu yang ketiga musyawarah dengan Dewan Guru untuk mencari pertimbangan. Betul. Iya. Selanjutnya Ibu, untuk pertanyaan ketiga, mungkin Ibu bisa menceritakan secara singkat saja permasalahan tentang dilema etika itu yang Ibu dihadapkan pada dua pertimbangan yang sama-sama betul yang terjadi di sekolah. Iya. Ini terkait masalah dilema etika ini terkait Bu Friska tadi keberadaan anak-anak di sekolah ini, tentunya para guru sudah memberikan ya semaksimal mungkin ya pendidikan etika di sekolah. Tentunya mengharapkan nanti ada timbal balik di rumah, juga ada pembelajaran bantuan dari orang tua untuk memberikan istilahnya pembelajaran etika kepada putra putrinya. Sehingga selama ini kita sudah berusaha untuk istilahnya
berkomunikasi, memberikan informasi kepada wali murid, tentunya melalui dari guru-guru, entah itu dari WA group, entah itu dari rapat, mungkin ada beberapa kelas yang setiap semester itu mengadakan rapat musyawarah dengan wali murid. Nah, itu sudah disampaikan terkait ayo kita bantu putra putri kita, selain di sekolah kita memberikan pendidikan karakter, minta bantuan juga dari orang tua, di rumah juga diperkuat tentunya dengan perhatian orang tua, sehingga nanti etika anak-anak ini kedepannya bagus, tidak hanya di sekolah, di rumah, tapi kembali nggak karuan. Nah, sehingga di situ muncullah bagaimana ya supaya etika anak-anak ini bisa tercipta dengan baik, kemudian sehingga pembelajaran di sekolah, di rumah juga saling berkaitan. Terkadang juga butuh itu ya Bu Friska ya, tidak semudah itu. Cuma kita memang berusaha, guru-guru kita ini mengingatkan, karena apa, anak-anak, namanya anak-anak, kita harus tentunya banyak ini, tentunya jangan sampai putus komunikasi pada anak-anak ini, untuk saling memberikan istilahnya penguatan, semangat, dan tentunya arahan kepada anak-anak, karena kebanyakan anak-anak di sini orang tuanya kan kerja sibuk, sehingga perhatiannya kurang. Nah, disitulah dilema lembaga ini dalam etika ini, dilema etika ini. Oke. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi salah satunya yaitu tentang karakter anak Ibu. Betul, ya. Di mana sekolah menginginkan ada partisipasi aktif dari orang tua, sedangkan di satu sisi kebanyakan wali murid di sini bekerja dua-duanya, betul ya. Jadi tidak bisa memaksa juga, namun bagaimana cara sekolah agar mendapatkan timbal balik namun tidak merugikan salah satu pihak. Betul. Yang berikutnya Ibu, saya ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan. Terkait langkah-langkah prosedurnya, tentunya saya telah dulu ya kasus tersebut secara rinci, misalkan siapa saja yang terlibat, waktu kejadiannya kapan, kemudian alasannya, dan lain-lain gitu sekarang. Selanjutnya juga mengidentifikasi dulu ada pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian baru kita mengadakan rapat musyawarah dengan para guru untuk mendapatkan pertimbangan itu dan menghasilkan kesepakatan. Baik Bu. Jadi yang pertama Ibu telah dulu tentang detail kejadiannya, termasuk siapa saja yang terlibat, lalu Ibu identifikasi ada pelanggaran hukum atau tidak, selanjutnya dirapatkan gitu Bu ya, dengan guru. Oke baik Bu. Pertanyaan yang selanjutnya Bu ya, apa saja hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang saya anggap di sini efektif yaitu adanya telaah kasus secara detail dan juga komunikasi dengan dewan guru. Jadi tentunya dalam pengambilan keputusan sangat penting. Pokoknya selalu mengajak tim saya dewan guru ini untuk ya memberikan mungkin dengan komunikasi dengan para dewan guru ini bisa memberi masukan mana baik dan tidaknya untuk pengambilan keputusan yang akan kita laksanakan. Baik Ibu. Iya. Selanjutnya Ibu, pertanyaannya yaitu apa saja Bu yang menjadi tantangan Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan ini? Tantangan yang sangat-sangat saya hadapi di sini adalah terkait dengan kerjasama dengan wali murid, orang tua, karena di sini umumnya sebagian besar orang tua SD Negeri satu ini sebagai wira swasta ya, guru, sehingga tantangan yang saya hadapi di sini jika ada kegiatan apapun ini terkendala karena kurangnya istilahnya support dari wali murid, terutama terkait dengan misalkan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya. Nah, sehingga di sini kita harus istilahnya harus istilahnya rekoso Bu Friska untuk menyampaikan ke wali murid bagaimana caranya supaya wali murid ini bisa membantu mensupport lembaga kita supaya kegiatan lembaga kita ini bisa berhasil. Tantangannya dari wali murid. Ibu. Jadi tantangan yang Ibu hadapi selama menjadi kepala sekolah di sini dalam pengambilan keputusan yaitu ada di wali murid. Betul, ya. Iya.
Jadi dari pihak wali murid, kalau pihak guru alhamdulillah Insya Allah semuanya ya. Oke, semuanya Bu, ya. ya. Iya, iya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Mungkin Bu Rina dapat langsung menyelesaikan saat itu juga atau butuh jadwal atau prosedur terlebih dahulu? Ya, kalau jadwal khususnya tidak ada ya Bu Friska ya. Ini memang tapi terprogram, ada programnya. Itu pun program itu juga kita buat bersama-sama dengan para guru, sehingga untuk melaksanakan program ini juga kita harus bekerjasama dengan tim guru, kemudian juga dalam menyelesaikannya juga kita istilahnya bersama dengan tim guru musyawarah supaya nanti penyelesaiannya bisa tuntas. Tapi ya namanya manusia bisa ya tidak sempurna, kita berusaha untuk istilahnya menyelesaikan masalah itu sebaik mungkin. Bagi kita mungkin sudah bagus, tapi bagi orang lain masih ada kekurangan seperti itu. Jadi Bu Rina biasanya tidak langsung menyelesaikan saat itu juga nih. Ya, betul. Jadi ditelaah dulu, Betul. lalu ditimbang dan juga didapatkan begitu Ya, ya. jelas. Pertanyaan yang selanjutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor lain yang selama ini membantu Bu Rina dalam mempermudah Ibu untuk pengambilan keputusan? Alhamdulillah untuk seseorang atau faktor lain itu jelas ada di saya. Tentunya di sini guru-guru saya itu yang pertama yang sangat mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adanya komite sekolah ini jelas selalu saya libatkan Bu Friska ya dalam melakukan kegiatan, dalam melaksanakan program-program sekolah, sehingga dengan komite ini kita insya Allah tidak bisa berjalan sendiri Bu Friska ya. Berkat bantuan komite ini insya Allah kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan lembaga ini insya Allah akan berjalan dengan lancar. Ini juga untuk kasus dilema etika sangat berpengaruh Bu ya? Sangat sekali untuk di sekolah itu. Baik Ibu. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu, Ya. Iya, selanjutnya dari semua pengalaman yang telah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan di SD Pondok Wetan 1 ini, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika itu? Tentang dilema etika ini memang sangat luas ya Bu Friska ya. Tentunya di sini apa ya yang saya pengalaman yang pembelajaran yang saya terima di sini, kita yang jelas harus sabar Bu Friska. Sabar dalam menghadapi anak-anak, terutama anak-anak kita ini anak-anak yang masih usia dini ya, sehingga bagaimana cara kita bisa menyampaikan sesuatu yang baik kepada anak supaya itu bisa diterima dan anak-anak bisa melaksanakan, tentunya dengan ya kesabaran. Guru SD memang harus itu Bu Friska ya, guru SD TK itu harus penuh kesabaran dalam memberikan istilahnya pendidikan ke siswa, apalagi karakter, karena karakter itu terbentuk awalnya dari keluarga. Kalau dari keluarga misalkan karakternya kurang baik, itu karena sudah terbiasa sehingga di sekolah pun kadang-kadang masih terbawa karakter itu. Nah, sehingga tugas kita ini tantangan bagi kita, pengalaman itu kita harus sabar menghadapi anak-anak dan tidak istilahnya jangan sampai putus semangat dalam mengajarkan anak-anak untuk merubah karakter anak ini menjadi lebih baik. Jadi pengalaman itu yang istilahnya sampai dimanapun kita berada ini harus kita jadikan kunci gembok kita kemana-mana, sabar dalam menghadapi anak-anak ini, terutama dalam pendidikan karakter ini. Karena tujuan sekolah kita, lembaga kita memang kan juga menciptakan karakter peserta didik yang sangat bagus seperti ini. Tapi ya memang ya kembali lagi Bu Friska tidak mudah. Nah, jadi harus ada kerjasama antara orang tua dengan lembaga seperti itu. Jadi kalau saya bisa mengambil kesimpulan, pembelajaran yang Ibu petik selama ini dalam pengambilan keputusan yaitu pertama sabar gitu ya. Iya. Karena menghadapi orang banyak tentunya tidak bisa keputusan kita itu betul 100% gitu ya. Pasti ada kekurangannya. Iya, begitu. Oke, siap. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Tadi kita sudah berbincang ya, saya mewawancara Ibu. Banyak sekali hal yang bisa saya ambil. Ya, sama-sama Friska. Saya juga di sini kan juga belajar, sama-sama belajar sekali.
walaupun kita istilahnya guru dan pimpinan, tetap kita saling ini belajar kolaborasi. Nah, saya doakan Bu Friska semangat kedepannya, sukses selalu ya, semoga lancar, dipermudah segalanya. Amin. Sukses. Oke, terima kasih Bu ya. Sampai-sampai. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Bu Friska. Iya Bapak, ini saya mohon izin waktunya terkait yang saya sampaikan kemarin, yaitu tentang tugas saya sebagai JGP modul 3.1. Nanti ini saya akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya. Baik. Iya, namun sebelum mulai mungkin Bapak bisa menceritakan profil Bapak secara singkat. Baik Bu Friska, saya Teguh Wicaksono, Kepala Sekolah SD Negeri Pilang, Kecamatan Kanor. Saya sehari-hari dari SD saya ini berjarak sekitar 29 kilo, di secara perjalanan itu sekitar 30 menit. Mungkin itu profil singkat dari saya. Iya, terima kasih Bapak. Sudah berapa tahun Bapak menjadi kepala sekolah? Saya di SD Pilang ini TMT di 1 Desember 2022, jadi sekitar 1 tahun setengah. Baik Bapak. Baik Bapak, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama, nggih. Iya. Yang ingin saya tahu, gimana nih selama ini Pak Teguh mengidentifikasi sebuah kasus bahwa kasus itu masuk ke dilema etika atau masuk ke rujukan moral. Baik Bu Friska, terkait mengenai identifikasi itu yang saya alami yang paling banyak mengarah ke etika, dilema etika. Jadi banyak hal yang kadang itu yang sini benar kita harus memutuskan seperti itu. Baik Bapak, jadi Bapak caranya yaitu mengidentifikasi nggih. Yeah. Kalau benar dengan benar itu masuk ke dilema etika. Kalau mungkin salah dengan benar itu rujukan moral gitu Bapak nggih. Betul. Iya, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke berikutnya Bapak nggih. Di sini saya ingin mengetahui bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan apabila dihadapkan pada kasus yang benar lawan benar begitu. Baik Bu Friska, kalau saya menghadapi pada kasus benar dengan benar, maka saya akan memprioritaskan sesuai dengan kebutuhan utama yang terlebih dahulu harus kita penuhi, seperti itu. Setelah itu baru yang benar yang kedua. Jadi dari situ langkah-langkah saya yang saya lakukan. Iya, berarti kalau saya simpulkan Bapak membuat skala prioritas Betul. Mana yang prioritas dulu itu yang diutamakan. Betul sekali. Iya, baik. Mungkin Bapak bisa menceritakan secara singkat saja kasus dilema etika atau benar lawan benar itu yang Bapak temui di sekolah. Contoh mengenai proses ANPK pada tahun lalu, di mana sekolah kami itu sudah ada WiFi, namun WiFi kecepatannya masih 1 Mbps dan laptopnya itu masih laptop bergantian, jadi anak itu ada beberapa sesi. Nah, dilemanya apa? Kalau kita melakukan konsep semacam itu, kita juga bisa berjalan, tetapi dari sisi anaknya itu kurang efektif dan efisien. Nah, saya berusaha untuk cari terobosan lain yang menurut saya juga lebih baik, yang menurut saya juga lebih benar, tetapi harus ada effort yang saya lakukan, yaitu yang pertama membenahi WiFi. Jadi yang awalnya itu 1 Mbps saya rubah, saya ganti IndiHome 20 Mbps. Setelah itu saya juga pinjam Chromebook dari sekolah sebelah. Akhirnya apa? Akhirnya ANPK itu bisa berjalan dalam 1 sesi selesai, dan untuk WiFi itu tidak ada kendala apapun. Cuma mungkin dilemanya itu antara mau memperbaiki WiFi karena kan tetap butuh biaya. Dilemanya di situ. Jadi saya memilih untuk melakukan pergantian WiFi
supaya anak-anak bisa terfasilitasi dengan baik. Iya, baik, menarik sekali Bapak ini kasusnya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Bapak. Di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah yang Bapak ambil atau prosedur pengambilan keputusan seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Jadi Bu Friska, yang pertama itu berjalannya sekolah pasti ada beberapa titik yang terdapat masalah. Lah, berawal dari masalah tersebut kita identifikasi masalah itu seperti apa. Nah, setelah itu kita juga identifikasi cara untuk menanggulangi masalah tersebut. Kalau kita sudah memiliki caranya, maka kita harus menyusun strategi supaya cara tersebut itu dapat efektif dan efisien untuk terlaksana. Karena ya mohon maaf, saya kepala sekolah di situ itu mungkin tergolong yang muda, sedangkan guru saya itu mayoritas di atas saya semua. Maka hal yang terpenting itu adalah strategi cara penyampaian komunikasinya. Karena misalkan kita sudah punya konsep baik tapi cara penyampaian salah, maka hal tersebut jadinya tidak akan baik. Seperti itu. Berarti pertama Bapak melakukan identifikasi terhadap masalahnya, lalu menyusun strategi dan juga cara komunikasi kepada warga sekolah, begitu Bapak? Iya, baik Bapak. Untuk selanjutnya saya ingin tahu hal apa yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika. Ya, baik Bu Friska. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah identifikasi secara tepat dan sesuai. Setelah itu kita menyusun strategi cara untuk menanggulangi masalah tersebut dan cara untuk menyampaikannya. Poin yang sangat penting ketika kita dihadapkan pada dilema etika, maka kadang kita menggunakan perasaan. Nah, ketika kita berada di posisi kepala sekolah, maka namanya perasaan itu harus sedikit untuk dipinggirkan dulu, dikesampingkan dulu. Kita utamakan profesional. Kalau sesuai kebutuhan harus dijalankan, maka itu harus dijalankan. Jadi itu yang mempengaruhi tingkat keefektifan terhadap langkah-langkah kita. Seperti itu. Iya, baik Bapak. Selanjutnya, apa yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Baik Bu Friska, tadi sudah saya jelaskan ada 3 langkah dan salah satunya itu menjadi tantangan sebagai pemimpin di suatu lembaga, yaitu yang ketiga. Yang ketiga itu adalah cara untuk menyampaikan. Jadi kita harus tahu ketika kita dihadapkan sama orang A, maka kita harus berbicaranya A. Kita dihadapkan orang B, maka kita harus sesuai dengan orang B. Jadi memang itu tantangannya. Yang kadang juga kita sudah berusaha, tetapi penafsiran setiap orang itu masih berbeda. Mungkin seperti itu. Iya, berarti tantangannya ada pada komunikasi, Bapak. Betul, cara penyampaian yang tepat, begitu ya. Ditambah lagi mungkin usia saya itu jauh lebih muda dari Bapak Ibu guru saya. Iya, selanjutnya Bapak, apakah selama ini dalam pengambilan keputusan Pak Teguh ini memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak dapat langsung menyelesaikan kasus tersebut saat itu juga? Baik Bu Friska, hal yang sudah terjadi itu saya melakukan di waktu itu juga. Karena kalau katakanlah dilema etika itu dibiarkan berlarut-larut, maka gejolak di dalam lingkungan sekolah, baik itu di mungkin masyarakat atau di lingkungan Bapak Ibu guru, itu akan berlanjut. Jadi ketika ada dilema etika, ada permasalahan, maka langsung harus diselesaikan. Seperti itu. Baik, berarti diselesaikan saat itu juga saat untuk itu juga. Tidak memperlebar masalah, begitu. Betul. Iya. Selanjutnya Bapak, apakah selama ini Pak Teguh memiliki seseorang atau faktor lain yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait pada kasus dilema etika? Selama ini terkait mengenai orang, saya
tidak ada orang untuk saya ajak sharing, tetapi selalu setiap hari, setiap kejadian di sekolah saya selalu melakukan refleksi. Dari refleksi itu maka saya berusaha untuk identifikasi kira-kira ketika saya seperti ini maka saya harus seperti apa, seperti ini harus seperti apa. Itu setiap hari seperti itu. Jadi saya simpulkan ketika saya berada di sana untuk pertama kali dan sekarang itu perbedaannya sudah sangat jauh, dan sekarang jauh lebih baik dalam membawa suatu lembaga. Baik. Berarti untuk seseorangnya itu mungkin tidak ada, tapi untuk faktor lain ada, yaitu refleksi. Refleksi Bapak, diri, ya betul. Iya. Selanjutnya Bapak, dari semua hal ini pembelajaran atau pengalaman apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan terkait dilema etika? Dari semua yang pernah saya alami, poin yang paling utama, dan itu terakhir sudah saya tekankan kepada guru saya, bahwa satu kata yang paling penting itu adalah profesionalitas. Profesionalitas adalah nomor satu. Nah, terkait mengenai dilema-dilema etika, seperti yang saya sampaikan tadi, itu harus dikesampingkan dulu. Kalau kita sudah berbicara profesionalitas, maka kita membicarakan mengenai kebutuhan sekolah maupun kebutuhan siswa. Ini seperti itu. Berarti kalau saya tangkap nih, pembelajaran yang Bapak ambil yaitu segala bentuk keputusan harus yang menguntungkan bagi murid terlebih dahulu, mendahulukan itu dulu Bapak ya, dan mengesampingkan mungkin kepentingan individu begitu nggih? Iya. Iya. Oke, mungkin ada tambahan Bapak? Mungkin cukup. Terima kasih. Hal semacam ini juga menjadi pembelajaran bagi saya. Kegiatan ini juga pembelajaran bagi saya. Insya Allah nanti juga akan memberikan refleksi juga untuk saya yang ke depan juga akan saya mungkin terapkan atau saya lakukan di sekolah. Iya, terima kasih kalau begitu atas waktunya Bapak. Sampai ketemu lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.